Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini IRMC Fellowship Yogyakarta 2 Maret 2025 saya akan menyampaikan satu tema, yaitu kembalinya bahasa surga dalam kegerakan hujan akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan bahasa surga ini adalah bahasa yang dahulu dipakai oleh Adam dan Hawa ketika berbicara dengan Allah. Bahkan juga merupakan bahasa yang dipakai oleh Hawa ketika dia berbicara dengan ular, dan nanti banyak rahasia lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya manusia itu dahulu memiliki satu bahasa, saudaraku, seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab. Satu bahasa yang demikian dahsyat, luar biasa, yang berlaku di seluruh bumi, bahkan lintas dimensi. Ini bahasa yang dahulu begitu dahsyat sehingga lewat peristiwa Menara Babel, bahasa ini dikacaukan oleh Tuhan. Sebab kalau tidak dibuat sedemikian oleh Tuhan, maka manusia memiliki kecenderungan untuk sombong rohani, kemudian membangun hierarki sendiri, menuruti keinginan sendiri, dan itu Tuhan tidak berkenan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi satu bahasa yang dulu dipakai oleh Adam dan Hawa berbicara kepada Tuhan, bahkan yang dipakai oleh Hawa untuk berbicara dengan ular, bahkan bahasa itu juga, saudaraku, sehingga memungkinkan pada generasi-generasi selanjutnya terjadi perkawinan antara anak-anak Allah. Dalam tanda kutip ini merupakan malaikat-malaikat yang jatuh dengan anak-anak manusia yang cantik. Saudara, bisa terjadi demikian karena bahasanya itu satu, terkoneksi antara manusia dengan Allah, antara manusia bahkan bisa berbicara dengan media, dengan dimensi lain, termasuk iblis yang saat itu menyamar sebagai ular. Saudaraku, bisa juga berbicara dengan hewan. Nanti akan saya tunjukkan ayatnya. Saudara, bahwa bahasa tersebut adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan ketika berbicara kepada Adam dan Hawa. Kemudian bahasa yang dahsyat tersebut yang nanti di akhir zaman itu akan dikembalikan, saudaraku. Ini adalah bahasa yang dipakai Adam ketika memberi nama binatang-binatang. Ya, saudara bisa membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jadi Adam itu sebelum ada Hawa, saudaraku, dia diberikan pilihan di depan matanya yang berwujud binatang-binatang, dan semua nggak ada yang sepadan dengan Adam, dan binatang-binatang itu diberi nama. Nah, ketika Adam memberi nama binatang-binatang itu, dia juga memakai bahasa itu, saudaraku. Kemudian bahasa yang saya maksud, yang merupakan bahasa surga, itu juga dipakai oleh Adam ketika berbicara dengan Hawa sehari-hari waktu itu, saudaraku. Bahkan juga itu merupakan bahasa yang dipakai ketika Hawa itu berbicara kepada ular. Ini ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Jadi bahasa surga yang hilang, saudaraku, sehingga manusia nggak bisa bersatu tuh karena bahasanya betul-betul beda, saudaraku. Kemudian ini juga merupakan bahasa yang dipakai oleh Adam ketika berbicara dengan malaikat, bahkan juga dipakai oleh Adam dan generasi-generasi selanjutnya untuk berbicara dengan binatang. Saudara, saya beritahu saudara bahwa ketika binatang-binatang itu masuk di dalam bahtera Nuh, itu bukan dipegang, bukan diikat begitu, saudaraku, atau bukan dijaring, ditangkap, tidak, saudaraku, tetapi dengan perintah. Artinya ini dengan satu bahasa.
saudaraku, dan binatang-binatang itu datang kepada Nuh. Saudaraku, jadi nggak ditangkap. Ada harimau, ada berbagai macam binatang yang besar itu nggak diikat kemudian dibawa diseret begitu, tidak. Tetapi mereka datang menghadap kepada Nuh. Saudaraku, jadi ini bahasa yang begitu dahsyat, dan nanti hilangnya itu ketika menara Babel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca riwayatnya. Ini ketika bahasa itu juga diselewengkan, ya. Jadi dengan bahasa yang dahsyat ini bisa diselewengkan. Hawa itu bicara dengan ular. Saudaraku, kita akan membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di sini terjadi komunikasi di dalam bahasa masa itu, yaitu bahasa yang begitu dahsyat tadi antara Hawa dan ular. Jadi akan dibaca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, dibaca Bu Tami. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Terus? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Terus? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Amin. Saudaraku, jadi pada waktu itu, saudaraku, lewat bahasa yang dahsyat ini, di mana bahasa ini juga dipakai oleh Adam dan Hawa ketika berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi diselewengkan, saudaraku. Pada saat itu terjadi, bahasa itu dipakai berbicara kepada binatang. Saudara, di sini terjadi komunikasi antara Hawa dan binatang ular. Saudara, itu kira-kira bahasanya apa? Ini Adam, maksud saya Hawa, ini berkomunikasi dengan ular dan sangat detail. Saudara, apa itu kira-kira bahasa seperti yang saudara kenal sebagai bahasa lidah? Nah, saudara, yang konon diajarkan lafalnya ada sikina laba laba raba raba, apa kira-kira Hawa itu berbicara seperti itu ketika berbicara dengan ular, saudaraku? Bukan, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini satu bahasa unik yang nanti akan dikembalikan oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, sehingga nanti manusia di akhir zaman tahap demi tahap akan kembali pada posisi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Dan posisi itu nanti ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi bahkan bahasa ini sebenarnya masih berlaku, saudaraku. Jadi semenjak Adam dan Hawa berbicara dengan Tuhan, Adam dan Hawa berbicara, saling berkomunikasi. Bahkan juga ketika Hawa itu berkomunikasi dengan ular, bahasa itu sebetulnya kepada anak cucu yang kesekian begitu masih berlaku. Bahasa ini sebenarnya masih berlaku pada anak cucu Adam hingga peristiwa besar yang disebut Menara Babel. Menara Babel itu apa, saudaraku? Peristiwa di mana manusia ingin menyamai Tuhan. Manusia di mana pada waktu itu dia menyusun hierarki menurut keinginannya sendiri. Padahal hierarki surga itu yang menetapkan Tuhan. Nah, ketika manusia dengan kecerdikannya dia menyusun hierarki sendiri, Tuhan tidak berkenan, maka dirombaklah itu. Saudaraku, dari situlah kemudian bahasa-bahasa itu dikacau balaukan oleh Tuhan dari peristiwa Menara Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Karena bahasa yang hebat yang bisa dipakai oleh Adam dan Hawa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa juga dipakai Hawa berkomunikasi dengan ular, dengan binatang ini artinya saudaraku. Bahkan bisa juga dipakai komunikasi dengan setan. Saudaraku, siapa yang kemudian memiliki seperti ini? Kalau di dalam Alkitab selanjutnya ini adalah Raja Salomo yang bisa memahami berbagai macam bahasa. Ini disebut hikmat dan makrifat, ya saudaraku. Jadi begitu luar biasa. Tapi tentunya bahasa yang dimiliki oleh Adam dan Hawa, bahasa surga ini saudaraku, sekarang sudah sangat sedikit yang memahaminya. Berbahasa roh dengan benar itu sedikit, saudaraku. Kebanyakan malah dia terkontaminasi oleh kuasa seperti ketika Hawa itu berbicara dengan ular, seolah-olah bahasa roh padahal bukan, saudaraku. Jadi ini sangat berbahaya. Makanya saya terangkan supaya saudara mengerti bahwa ada satu bahasa yang nanti akan dikembalikan oleh Tuhan di akhir zaman, supaya dengan itu terjadi kegerakan besar, kuasa, kemuliaan, hikmat semua dicurahkan, dialirkan. Saudaraku, kita bisa memerintahkan berkat, kita bisa memerintahkan segala sesuatu, baik di dimensi yang nyata ini maupun di dimensi keempat. Saudaraku, kita bisa memerintahkan malaikat-malaikat dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita juga punya kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa roh jahat. Saudaraku, ini bahasa yang nanti akan dikembalikan. Jadi bahasa yang hebat ini sebenarnya masih berlaku pada anak cucu Adam hingga peristiwa Menara Babel, saudaraku. Karena bahasa yang hebat ini, maka manusia yang diliputi nafsu darah dan daging kemudian ingin membuat menara Babel namanya. Ini menunjuk kalau dalam arti rohani kepentingan popularitas diri. Saudara, ini yang dibangun, membangun hierarki menurut keinginan sendiri. Ini Tuhan tidak berkenan. Hierarki itu yang menentukan Tuhan, saudaraku. Seperti ketika kepemimpinan Tuhan Yesus, kemudian 12 rasul, kemudian 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena bahasa yang hebat ini, maka manusia yang diliputi nafsu darah dan daging kemudian membuat menara kepentingan popularitas diri. Manusia hendak membentuk hierarki sendiri menurut kehendaknya sendiri. Kita akan membaca dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahkan sejak sebelum jatuh ya saudaraku, sampai dengan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, yaitu ketika peristiwa Menara Babel, saudaraku, bahasa di muka bumi ini masih satu dan bisa digunakan untuk berbicara kepada Allah, berbicara kepada sesama, bahkan berbicara kepada binatang. Saudara, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Terus, Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. amin, saya terangkan dulu. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi seluruh penjuru bumi saat itu satu bahasanya, satu logatnya. Seperti logatnya Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa, bahkan ketika sudah jatuh dalam dosa pun tetap, saudaraku. Makanya Adam dan Hawa itu nggak ada ceritanya takut sama binatang, karena bisa berkomunikasi. Saudaraku, nggak ada ceritanya Hawa itu takut sama binatang. Bahkan ular, yang kalau wanita-wanita sekarang saudaraku melihat ular kecil itu begitu takut, Hawa itu melihat ular nggak takut, saudaraku, karena bisa ngomong, bisa berbicara.
Saudara, ini begitu luar biasa. Jadi ini bahasa apa, saudaraku? Inilah yang nanti akan dikembalikan oleh Tuhan di akhir zaman. Jadi seluruh bumi bahasanya, logatnya adalah satu. Saudara, nanti ketika saudaraku Tuhan mencurahkan kembali bahasa yang menyatukan, yang disebut dengan bahasa roh, maka nanti Tuhan akan menyatukan umatnya di seluruh penjuru bumi dengan satu bahasa tersebut, yaitu bahasa yang kita kenal dengan bahasa lidah atau bahasa roh, yang nanti diperoleh murid-murid ketika peristiwa Pentakosta. Pentakosta itu terjadi kapan? Yaitu 50 hari setelah Paskah. Saudaraku, maka nanti bukan kebetulan kalau kita ke Israel itu juga setelah Paskah. Saudaraku, pada bulan Mei. Paskahnya kan bulan April ya, saudaraku. Nanti kita bulan Mei akan ke Israel melakukan satu doa pemeterian. Kita berharap nanti terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, jadi seluruh bumi itu bahasanya satu dan logatnya juga sama, satu. Saudaraku, sehingga lewat bahasa yang satu itu, sejak Adam dan Hawa sampai dengan Menara Babel itu, saudaraku, manusia tidak takut pada binatang waktu itu, saudaraku. Nggak ada tahu ceritanya waktu itu manusia takut sama binatang, manusia takut sama setan gitu, saudaraku. Manusia takut sama genderuwo karena bisa komunikasi waktu itu, saudaraku. Meskipun ketika bahasa itu disalahgunakan, maka Hawa juga menjadi keliru karena berkomunikasi dengan ular. Saudara, dibaca kemudian ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tergerak ke seluruh bumi. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Amin. Jadi karena bahasa ini dahsyat, bisa dipakai seperti halnya Adam dan Hawa itu bisa bercakap-cakap dengan ular, artinya dengan binatang. Kemudian Adam dan Hawa juga bisa berbicara dengan Tuhan. Adam dan Hawa bahkan juga bisa berbicara, berkomunikasi dengan malaikat, bahkan dengan setan, saudaraku. Maka bahasa ini cukup berbahaya ketika manusia yang memiliki bahasa yang dahsyat ini, mereka berikhtiar mendirikan satu bangunan, sesuatu yang menyaingi kekuatan Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Tuhan berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi kalau manusia itu memiliki bahasa seperti bahasanya Adam dan Hawa, di mana dia bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa berkomunikasi bahkan dengan alam raya, bisa berkomunikasi dengan binatang, bisa berkomunikasi dengan dimensi keempat, maka saudaraku, ini merupakan sesuatu yang berbahaya dianggap oleh Tuhan seperti itu. Kemudian ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Terus Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Jadi bahasa yang dahsyat yang bisa dipakai untuk berbicara kepada sesama, berbicara
kepada binatang, Hawa berbicara kepada ular, bahkan berbicara kepada malaikat, bahkan berbicara kepada Tuhan. Saudaraku, ini bahasanya Adam dan Hawa yang kemudian hilang pada saat peristiwa pembangunan Menara Babel. Jadi sejak Adam dan Hawa hingga peristiwa Menara Babel itu bahasanya adalah satu. Saudaraku, bahasa yang sangat istimewa yang bisa dipakai manusia berkomunikasi sesama manusia, berkomunikasi dengan malaikat, berkomunikasi dengan binatang, bahkan berkomunikasi dengan dimensi setan. Hawa berkomunikasi dengan iblis. Saudaraku, selain itu juga ditunjukkan di dalam ayat-ayat lain bahwa suatu ketika ada peristiwa di mana anak-anak Allah itu mengawini anak-anak manusia yang cantik. Saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal ke-7 dinyatakan demikian ya. Ada satu peristiwa di mana anak-anak Allah itu mengawini anak-anak manusia. Bahasa untuk malaikat-malaikat yang berbuat di luar batas tugasnya, atau disebut malaikat yang jatuh. Karena saudaraku, hal ini maka disimpulkan juga bahwa pada saat itu memang ada bahasa yang bisa mengikat antara manusia dengan malaikat, sehingga terjadi perkawinan model sedemikian. Kemudian lahirlah orang-orang yang gagah perkasa, salah satunya namanya Namrud. Itu saudaraku, Nimrod ya saudaraku, itu adalah manusia-manusia gagah perkasa yang dilahirkan pada saat itu akibat perkawinan dari anak-anak Allah dan anak-anak manusia yang cantik, dikatakan di dalam ayat seperti itu. Saudaraku, hal itu menunjukkan bahwa manusia pada saat sebelum peristiwa Menara Babel itu bisa berkomunikasi dengan dimensi malaikat juga. Mereka mengadakan perkawinan, saudaraku. Akhirnya lahirlah orang-orang gagah perkasa. Ayat Alkitab menyatakan demikian. Saudaraku, bahkan juga binatang-binatang itu dibawa oleh Nuh. Ini kan sebelum Menara Babel, peristiwa Nuh itu, saudaraku. Binatang-binatang itu dibawa oleh Nuh dengan perintah atau ucapan. Maka binatang-binatang itu pun menghadap. Jadi kembali saya tegaskan, ketika binatang-binatang, ada gajah, ada harimau, kemudian ada singa, saudaraku, jerapah dan lain sebagainya, itu masuk ke Bahtera, itu bukan diikat sama Nuh, saudaraku. Itu Nuh berkata, saudaraku, Nuh memberikan perintah kepada mereka, dan binatang-binatang itu taat, menghadap. Akhirnya binatang-binatang itu datang kepada Nuh. Ditulis ini di dalam ayat kitab Kejadian ya, pasal 7 ayat 7 sampai 9. Jadi begitu dahsyatnya. Kalau bahasa ini tidak dikacaukan oleh Tuhan, maka manusia itu punya kecenderungan sombong, akan menyamai Tuhan, memiliki kecenderungan seperti itu. Maka bahasa ini kemudian dikacaukan sehingga manusia nggak ngerti lagi bahasa ini. Sudah Kejadian pasal 7 ayat 7 sampai 9. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. 8, perhatikan. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Amin. Jadi datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jadi binatang-binatang yang masuk ke bahtera itu bukan diikat atau bukan dijebak, saudaraku, dengan kotak begitu, saudaraku. Tetapi Nuh itu berkata, karena perkataannya Nuh itu pada waktu itu masih connect kepada binatang-binatang. Inilah bahasa yang hilang, yang dikacaukan sejak Menara Babel. Saudaraku, jadi betapa dahsyatnya kalau sampai sekarang ini, misalkan, saudaraku, ada orang yang bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang, memerintah binatang-binatang. Kita nggak takut lagi dong sama ular, kita nggak takut lagi dong sama singa.
Karena bisa omong-omongan, kamu jangan terkam saya, kamu bisa tak bunuh, bisa tak tembak, saudaraku. Akhirnya singa pasti balik, saudaraku. Maka pada waktu itu manusia itu betul-betul menjadi penguasa atas bumi, memerintah bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Adam dan Hawa. Kita juga membaca di dalam Kejadian pasal 7 ayat 13 sampai 15 ini menceritakan bahwa binatang-binatang itu nggak diikat ketika masuk di dalam bahtera Nuh, tetapi atas perintah Nuh. Saudaraku, memang Tuhan berkata, bawalah binatang-binatang, tapi caranya membawa itu dengan kata-kata. Saudaraku, Kejadian pasal 7 ayat 13 sampai 15 dibaca. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Terus Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. iya, jadi binatang-binatang itu datang kepada Nuh. Nuh tidak mengikat mereka. Nuh tidak mengikat singa. Nuh tidak mengikat jerapah. Nuh tidak mengikat harimau. Nuh tidak mengikat binatang-binatang itu. Tetapi binatang-binatang itu datang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Artinya perkataan Nuh pada waktu itu masih terkonek dengan binatang-binatang itu. Nuh bisa memerintah binatang-binatang itu sehingga binatang-binatang itu datang menghadap masuk bahtera Nuh. Saudaraku, itulah dasarnya bahasa yang hilang itu. Sebab itu oleh Tuhan, saudaraku, bahasa ini dikacaukan lewat peristiwa yang namanya Menara Babel. Saudaraku, peristiwa Menara Babel terjadi kurang lebih, ini nggak ada tahu persis ya, belum ada yang mengerti persis, tapi sekitar 200 tahun setelah banjir zaman Nuh, atau sekitar 175 tahun sebelum zaman Abraham. Jadi antara banjir Nuh dan zaman Abraham ini ketika Menara Babel itu terjadi. Jadi setelah banjir Nuh, tetapi sebelum zaman Abraham, ya, saudaraku. Kemudian bahasa yang dahsyat yang berdampak tersebut, saudaraku. Jadi bahasa yang dipakai oleh Adam dan Hawa berbicara kepada Allah. Hawa bahkan bisa komunikasi dengan ular. Ular itu kan binatang, saudaraku. Bisa komunikasi dengan iblis, saudaraku. Saudaraku, itu nanti hilang ketika Menara Babel. Jadi bahasa yang dahsyat dan berdampak signifikan tersebut, saudaraku, suatu ketika nanti akan Tuhan kembalikan. Dan ini berawal nanti dari apa yang kita kenal dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pentakosta itu 50 hari setelah Paskah, ya. Saudaraku, hari ke-50 setelah Paskah. Pada saat itu, saudaraku, pada saat Pentakosta itu, bahasa yang heran tersebut diperdengarkan kembali oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi itu bukan bahasa awur-awuran, saudaraku. Jadi bahasa yang diucapkan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid 12 rasul, bahkan 120 orang yang berada di loteng Yerusalem, itu bukan bahasa awur-awuran, tapi adalah bahasa yang ada artinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan manifestasi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu beda dengan manifestasi orang yang sedang dimasuki oleh kuasa jahat. Memang bahasa yang dahsyat itu kalau disalahgunakan membuat berdosa, seperti ketika Hawa berkomunikasi dengan iblis, diajari hal lain sama iblis itu, saudaraku. Firman yang dibalik, saudaraku, diajari bahasa-bahasa lain, saudaraku. Jadi kalau bahasa ini disalahgunakan memang berbahaya, saudaraku. Jadi
saya beritahu saudara bahwa bahasa yang dahsyat dan berdampak tersebut dikembalikan Tuhan pada waktu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tetapi tidak semua orang mengerti bahasa roh yang benar, karena bahasa roh yang benar itu nanti akan menyatukan seluruh orang percaya dari seluruh penjuru bumi. Maka nanti sebelum Harpaso, saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu akan ada masa yang disebut masa kandungan gereja Tuhan. Itu dimana nanti gereja seluruh penjuru bumi akan bersatu di dalam sembah, di dalam bahasa malaikat, akan bersatu di dalam doa. Saudaraku, jadi setelah hari yang ke-50 setelah Paskah, maka pada saat itu bahasa yang heran tersebut diperdengarkan kembali oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi sekali lagi, bahasa yang dipakai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan bahasa awur-awuran. Sekarang kan banyak awur-awuran ya, saudaraku. Sikina lapa bolo, saudaraku. Ya, saudaraku, Adam dan Hawa itu waktu ngomong nggak begitu, saudaraku. Dia waktu omong-omongan berdua nggak ngomong seperti itu. Kepada Bapa, kepada Tuhan juga nggak seperti itu, saudaraku. Jadi ini satu bahasa yang bisa dimengerti, saudara. Maka saya nanti bulan Mei itu akan berkhotbah di depan banyak orang dari berbagai penjuru bumi, dan ada dari Israel yang ngertinya cuma bahasa Ibrani. Saya putuskan pakai bahasa Indonesia saja. Nanti bagaimana Roh Kudus bekerja, saudaraku, tentunya nanti Tuhan akan pakai hikmat supaya semua orang yang mendengar apa yang saya khotbahkan itu menjadi mengerti. Saudaraku, kita berdoa nanti dalam kegerakan Buddha Putih gelombang 2 itu, saudaraku, terjadi pencurahan Roh Kudus seperti di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Saudaraku, pada saat 2000 tahun yang lalu terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di mana di sana berkumpul sekitar 120 orang. Saudara, loteng Yerusalem itu tidak terlalu besar ya, saudaraku. Kalau ada 120 orang berkumpul itu sudah berjubel. Artinya pada saat itu, saudaraku, murid-murid Tuhan itu full berjubel di loteng Yerusalem. Saudaraku, saya berdoa nanti pada saat kegerakan Buddha Putih gelombang kedua, saya berharap nanti terjadi pencurahan Roh Kudus, dan kepada saudara semua yang ikut, kita semua yang ikut nanti akan dipenuhi dengan bahasa yang hilang ini, saudaraku, di mana dengan bahasa ini kita bisa memerintahkan dimensi-dimensi 4 untuk bergerak. Kita bisa saling berkomunikasi, bahkan lewat bahasa ini kita itu bisa bersatu dengan bangsa Israel, saudaraku. Nanti lewat penyembahan bahasa roh itu, saudaraku, kita bisa bersatu dengan mereka, dengan orang Amerika, dengan orang Eropa. Kita bisa bersatu saat kita bersama di dalam bahasa roh itu, saudaraku. Ini rahasia yang dalam. Jadi bahasa roh yang dicurahkan pada saat Pentakosta itu bukan bahasa yang awur-awuran. Sikina laba-laba bolo, bukan seperti itu, saudaraku. Adam dan Hawa ketika berbicara kepada Tuhan tidak pakai bahasa seperti itu, tidak menggunakan bahasa seperti itu, tapi bahasa yang ada maknanya. Seperti ketika murid-murid 12 murid bersama 120 orang yang lain dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata di dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang dari berbagai suku, bangsa, bahasa. Jadi bukan sekedar bahasa awur-awuran. Saudara yang sering latah di dalam bahasa roh mulai koreksi diri. Saudara boleh berbahasa roh, tetapi bahasa roh itu tentunya manifestasinya, saudaraku, luar biasa, menimbulkan damai sejahtera. Orang malah medeni, saudaraku, berbahasa roh malah medeni, ngeget-geti wong sing teko, saudaraku.
Wong sing teko malah dadi rasido, saudaraku, malah medeni. Seperti orang kesurupan, saudaraku. Memang kesurupan, saudaraku. Jadi bahasa roh itu satu bahasa yang menimbulkan damai sejahtera, sekalipun oleh segelintir orang, oleh beberapa orang dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Ya, ada yang bilang, wah itu orang mabuk dan lain sebagainya, itu orang yang nggak kenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bahasa yang nanti akan menyatukan umat di seluruh penjuru bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ketika bahasa itu diperdengarkan, maka seluruh penduduk dunia paham. Jadi ketika bahasa roh itu diperdengarkan oleh murid-murid dan 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, itu membuat mereka yang mendengar itu paham. Bahasa surga itu diperdengarkan untuk memanggil umatnya supaya berkumpul dari seluruh penjuru bumi, di mana dulu mereka terserak ketika peristiwa Menara Babel. Umat manusia terserak. Maka dengan bahasa roh yang akan dicurahkan di Pentakosta akhir zaman, seluruh umat Tuhan nanti akan dipanggil kembali untuk berkumpul melakukan pembangunan bait Allah rohani. Bukan lagi membangun menara kesombongan diri, membangun Menara Babel, bukan itu lagi. Bukan dibangun untuk membentuk hierarki menurut keinginan diri, tetapi kita akan dibawa oleh Tuhan membangun bait Allah rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bahasa surga itu diperdengarkan untuk memanggil umatnya dari seluruh bumi. Pentakosta pada 2000 tahun yang lalu itu dimaksudkan untuk memanggil umat Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Pentakosta akhir zaman nanti akan terjadi, di mana bahasa itu akan memanggil umatnya dari seluruh penjuru bumi untuk bersatu membangun bait Allah rohani. Saudara, karena mulai saat itu Tuhan hendak menetapkan hierarki menurut kehendaknya. Jadi sekali lagi hierarki itu yang menetapkan Tuhan. Ya saudaraku, kalau dahulu di dalam Kisah Rasul ya hierarkinya Tuhan Yesus, kemudian 12 rasul, kemudian 120 orang itu, saudaraku. Kemudian di dalam kitab Wahyu ada tertulis dalam kitab Wahyu pasal 4, tetapi yang menetapkan itu Tuhan. Saudaraku, bukan sak penake dhewe ditetapkan manusia, keliru nanti manusianya, saudaraku. Akan ditegur oleh Tuhan. Yang menetapkan hierarki atau tatanan di dalam pola bait suci itu Tuhan sendiri. Saudaraku, jadi Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan untuk membentuk tatanan bait suci di akhir zaman ini, saudaraku, Tuhan akan mencurahkan kembali bahasa yang dahulu hilang, yang dahulu membuat manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan lancar, membuat manusia berkomunikasi dengan sesama manusia, membuat manusia bisa berkomunikasi dengan dimensi keempat, membuat manusia bisa berkomunikasi dengan binatang. Kalau ada manusia yang saat ini bisa memahami bahasa itu, betapa dahsyatnya. Saudaraku, nanti pada saat Pentakosta akhir zaman, saudaraku, hal itu akan terjadi lagi, di mana kita akan disatukan oleh bahasa roh, saudaraku, oleh pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Dan sekali lagi tentunya bahasa roh yang akan dicurahkan itu bukan bahasa yang awur-awuran, tetapi bahasa yang tertib. Saudaraku, saudara, kita akan membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Terus, Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Terus Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk amin. mengatakannya. Saya sampaikan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi yang memenuhi mereka itu Roh Kudus, bukan arwah. Ya, saudaraku, Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Jadi bukan seperti yang diajarkan oleh si A, yang diajarkan si B, si C. Si A mengajarkan sikina laba-laba, si B mengajarkan bulu-bulu baba bulu-bulu, si C mengajarkan ewes saudaraku. Tidak, bukan itu. Tetapi bahasa roh yang benar itu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh kepada masing-masing pribadi untuk mengucapkannya. Maka saya ketika Roh Kudus memenuhi, saya mengatakan sesuatu menurut apa yang Roh Kudus ajarkan pada saya, bukan yang orang ajarkan pada saya. Karena itu merupakan yang disebut kasih karunia. Saudaraku, kemudian ayat yang keempat, Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Terus Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. amin. Jadi bahasa malaikat, bahasa roh, bahasa yang hilang, itu adalah bahasa yang bisa dipahami dan akan menyatukan banyak manusia. Saudaraku, jadi bukan bahasa papa bulu-bulu, mama bulu-bulu itu nyanyian kalau itu, saudaraku. Ya, sikina wala 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 wala, bukan, saudaraku. Adam dan Hawa itu bicara dengan Tuhan tidak seperti itu bahasanya, saudaraku. Kemudian Nuh itu menyuruh binatang-binatang itu juga enggak gitu, enggak skill, enggak, saudaraku. Itu bahasa yang jelas perintahnya itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Iya, semua orang Galilea, tapi bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Mongol, bisa ngomong bahasa Rusia. Saudaraku, ini terjadi nanti di akhir zaman, saudaraku. Lewat satu ucapan, saudaraku, maka orang Rusia paham, orang Amerika paham, orang Eropa paham, orang Ibrani, orang Israel paham. Saudaraku, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Ya. Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Jadi bahasa roh itu isinya menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya, saudaraku, itu bahasa roh, dan yang mengurapi itu Roh Kudus, bukan diangslupi oleh arwah. Ya, saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Ketika Pentakosta akhir zaman terjadi, akan dikembalikanlah bahasa yang dahsyat itu, yang nanti akan mampu menyatukan segala umat manusia dari seluruh penjuru bumi. Bahkan kita akan terkoneksi dengan dimensi keempat. Kita akan terkoneksi dengan Tuhan dengan sangat mudah. Kita akan terkoneksi bisa memerintahkan binatang-binatang, supaya binatang-binatang nanti menjadi taat. Seperti ada tertulis suasana di padang pengungsian di Yesaya pasal yang ke-35 itu. Saudaraku, ayat yang ke-12 dan 13.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Terus? apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, ada yang menyindir, ini orang mabuk ya saudaraku. Ya, ada orang yang tidak memahami. Saudaraku, makanya di dalam Wahyu pasal 14 juga ada nyanyian baru yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun selain 144 orang yang dimeteraikan, 144.000 orang yang dimeteraikan itu Wahyu 14 itu saudaraku. Kemudian Wahyu 15 pun ada nyanyian Nusa dan nyanyian anak domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bahasa surga yang nanti akan menyatukan seluruh umat pilihannya dari seluruh penjuru bumi. Bahasa roh itu nanti akan menyatukan kita semua, dan jangan berdusta ketika berbahasa roh. Jangan tiru-tiru ekspresi orang yang berbahasa roh itu beda dengan orang yang kerasukan roh jahat. Saudara, memang bahasa itu saudaraku dulu pernah disalahgunakan oleh Hawa ya saudaraku. Jadi dengan bahasa yang dahsyat itu dulu Hawa komunikasi dengan ular, akhirnya diajari hal yang lain yang bertentangan dengan firman. Saudaraku, itu pernah digunakan oleh Hawa sehingga Hawa jatuh dalam dosa. Pernah juga digunakan oleh orang-orang pada zaman Menara Babel untuk membangun Menara Babel. Jadi lewat kekuatan bahasa itu dia akan bisa memerintah dimensi malaikat juga. Jin, setan, peri perayangan bisa memerintahkan saudaraku binatang juga. Saudaraku, jadi sebelum Menara Babel itu bisa ngomong-ngomongan loh saudaraku. Makanya Nuh itu nggak ada ceritanya dia takut sama ular. Nggak ada ceritanya Nuh dan anak-anaknya tuh takut sama singa, sama harimau. Karena pada saat itu memang bisa berkomunikasi. Ya saudaraku, tapi bahasa itu hilang. Saudara, jadi bahasa roh itu nanti akan menyatukan kita semua. Jangan berdusta ketika berbahasa roh, jangan tiru-tiru. Tetapi ucapkanlah apa yang diajarkan roh kepada saudara melalui bibir saudara masing-masing. Saya nggak akan ngajari saudara bahasa roh, kamu harus mengucap begini-begini. Oh beda saudaraku, bahasa roh saya beda dengan bahasa rohnya tim di sini. Beda. Masing-masing punya bahasa saudaraku yang diberikan oleh roh itu. Tadi dikatakan seperti itu. Saudara, bahasa roh itu akan menimbulkan kasih, damai sejahtera. Sekarang koreksi, apakah bahasa roh yang sering engkau ucapkan itu berdampak baik pada yang mendengarkan, saudaraku? Apakah berdampak baik? Kalau berdampak baik, ya puji Tuhan, itu awal dari kembalinya bahasa yang hilang. Tetapi kalau berdampak buruk, saudaraku, yang mengucapkan malah kesurupan, saudaraku, itu sesuatu yang disalahgunakan seperti ketika Hawa bercakap-cakap dengan ular. Dia akhirnya kemasukan ajaran lain, saudaraku, kemasukan roh lain. Hawa itu, saudaraku, disalahgunakan lagi ketika membangun Menara Babel. Dan itu terakhir kalinya. Saudaraku, jadi bahasa roh yang benar, bahasa surga yang benar itu menimbulkan kasih, menimbulkan damai sejahtera. Enggak mendengar bahasa roh malah jadi trauma. Saudaraku, ada loh saudaraku orang itu masuk dalam satu perkumpulan, masuk kok malah di dalamnya kayak orang kemasukan roh lain semua, jadi trauma. Saudaraku, jadi batu sandungan akhirnya saudaraku. Oleh karena itu bahasa roh itu menimbulkan kasih, menimbulkan damai sejahtera. Koreksi sekarang, apa yang sering saudara sebut bahasa roh, apakah itu berdampak baik pada yang mendengarkannya? Saudaraku, apakah bisa membuat terkoneksi dengan Allah, dengan Tuhan, bahasa yang saudara ucapkan itu? Atau malah saudara terkoneksi dengan iblis seperti Hawa, ya maaf ini Hawa ini terkoneksi dengan iblis pernah, saudaraku. Jadi
bahasa roh yang digunakan dengan benar dan yang benar itu akan membuat kita terkoneksi dengan Tuhan, membuat kita terkoneksi dengan dimensi keempat, bahkan kita akan memerintah bumi nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, sebab kalau tidak hati-hati maka bisa terkoneksi dengan setan-setan yang membuat orang kesurupan. Ini seperti ketika Hawa itu bercakap-cakap dengan ular, itu dia terkoneksi dengan setan malahan, saudaraku. Jadi baik-baik ya diingat, orang itu kalau suasana rohaninya di pintu kemah, dia itu rawan pengen ngerti segala sesuatu, saudaraku. Kadang yang menyentuh itu sesuatu yang kudus, tetapi kadang juga dia melihat satu penglihatan yang nggak benar, saudara, disentuh oleh roh lain. Saudaraku, makanya Rasul Paulus katakan, aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Tidak mau jemaatnya itu terkoneksi dengan setan. Jemaatnya yang mulai dewasa rohani itu jangan sampai terkoneksi dengan setan lagi sehingga kesurupan. Tetapi saudaraku, supaya jemaat-jemaat itu terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan para malaikat, terkoneksi dengan alam raya, bahkan nanti akan memerintah bumi. Nanti ketika hukuman meterai, kemudian sangkakala dan bokor murka Allah itu dicurahkan, maka para hamba Tuhan, para pemimpin dan juga jemaat-jemaat akan menggunakan bahasa ini. Bahasa apa itu, saudaraku? Bahasa seperti yang dahulu diterima oleh rasul-rasul di loteng Yerusalem, oleh 120 orang yang berada di loteng Yerusalem. Saya katakan loteng Yerusalem itu sempit, kalau 120 orang itu betul-betul berjubel, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Saudaraku, nanti yang akan memahami bahasa ini juga tentunya tidak banyak, saudaraku, tetapi akan menjangkau ke seluruh penjuru bumi, akan semakin menjangkau, menjamak, menyatukan, bahkan kita akan disatukan di dalam sembah dan doa lewat bahasa roh. Saudaraku, jadi ketika nanti hukuman sangkakala, hukuman meterai dan hukuman bokor murka Allah itu dicurahkan, maka para hamba Tuhan, para pemimpin akan menggunakan bahasa ini untuk terkoneksi dengan baik dunia malaikat ataupun dengan dunia binatang. Makanya nanti ada dikatakan lewat berbagai bencana itu ada binatang-binatang yang muncul juga, saudaraku, karena kita terkoneksi, kita bisa memerintah, kita bisa mulai memerintah alam raya. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan memerintah bumi, akan menghakimi bumi, akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi itulah bahasa yang akan dikembalikan di akhir zaman. Ketika Pentakosta akhir zaman nanti terjadi, maka Roh Kudus yang dahsyat itu dicurahkan lagi dan bahasa yang dahulu hilang itu akan dikembalikan lagi, sehingga kita terkoneksi secara sempurna dengan Tuhan dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.